Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jamaah salat maghrib yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan begitu banyak nikmatnya, di antaranya nikmat sehat dan nikmat waktu sempat pada malam hari ini, sehingga kita bisa berkumpul kembali kesekian kalinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dari nikmat Allah yang begitu banyaknya, nikmat iman dan hidayah termasuk nikmat yang paling perlu kita syukuri, dikarenakan dengan hidayah dan iman yang Allah berikan dalam hati kita, menjadikan nikmat sehat dan sempat itu menjadikan bermanfaat untuk kita sama-sama untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan setelah kita sama-sama sedikit tadabbur pada surat Al-Qadr. Kita masuk di atasnya setelahnya, yaitu surat Al-Alaq. Itu masuk surat pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada ayat pertama sampai ayat ke-5-nya. Di mana Ibu, Bapak, diturunkannya surah Al-Alaq? Di Gua Hira. Ya. Sebelum kita mulai untuk sama-sama belajar tahsin pada surat Al-Alaq, kita ulang terlebih dahulu untuk membaca surat Al-Fatihah. Bersama-sama, nanti dimulai dari saya, nanti silakan untuk ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, berikutnya kita masuk pada surat Al-Alaq.
Silakan nanti ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 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 Ya. Pada ayat pertama ini ya disebutkan iqra ya. Iqra dipantulkan qafnya ya dikarenakan dia mempunyai sifat qalqalah nggih. Iqra ya. Bismi. Nah, di sini sinnya dialirkan nggih. Bismi ya. Iqra bismi nggih. Dialirkan bismi rabbika ya, ada ba yang bertasydid maka dihentakan rabbika ya. Rabbika ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, di sini alladzi khalaq. Ya, qafnya juga dipantulkan. Maka jangan sampai qafnya yang di sini yang dibaca sukun tidak dipantulkan. Iqra misalnya, Iqra bismi. Nah, ini kurang ya. Dipantulkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan khalaq tapi khalaq. Nggih, dipantulkan. Nggih. Berapa huruf yang dipantulkan hurufnya? Yang punya sifat qalqalah berapa Bapak Ibu? 5 huruf. Huruf apa aja? Baju, ba, jim, dal, toko atau baju di toko. Begitu ya, ini 5 huruf yang ketika sukun maka dipantulkan. Maka ketika tidak sukun maka jangan dipantulkan. Jadi ketika dipantulkan ketika sukun saja. Nah, di sini ya, untuk ini untuk perbedaannya nggih. Antara Iqra kan hamzahnya sukun nggih. Hamzahnya sukun, bismi sinnya juga sukun. Nah, ini namanya sukun asli nggih. Sukun asli. Sedangkan khalaq. Nah, di sini qafnya qalqalah karena sukun. Nah, ini namanya sukun arid. Namanya sukun arid. Jadi nanti ada hukum namanya mad arid lis sukun, ada tertentu. Ini enggak termasuk mad arid lis sukun, dia sukun arid saja. Ya, ini perbedaan karena sejak awal Iqra ya, Iqra. Nah, di sini hamzahnya sukun, tidak pada perubahan. Sedangkan khalaqa ya, di sini di akhir ayat waqaf maka berubah jadi sukun qafnya, maka disebut sukun arid. Ya, sukun berubah sukun dikarenakan sebabnya apa? Berhenti tadi waqaf. Nggih. Ya. Berikutnya khalaqal insana min 'alaq. Silakan. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Khalaqal insa. Ya, insa di sini ada nun sukun bertemu dengan sin. Oke, maka disamarkan. Khalaqal insa, bukan insa. Oke, bedakan antara insa. Oke, jadi dibaca tipis. Oke, jadi secara umum nggih, kalau nun sukun ikhfa ini bertemu dengan huruf yang tipis, okay, maka dia ditipiskan insa, bukan insa. Okay. Kalau bertemunya dengan huruf atau ya huruf yang tebal, maka dibaca tebal, begitu, okay. Ya, jadi nun sukun ketemu sin termasuk huruf yang
tipis, maka ditipiskan ketika disamarkan. Ya, khalaqal insa, bukan insa. Bedakan nggih. Jadi tidak semua huruf ikhfa itu dibaca eng. Begitu nggih. Tidak semua. Hanya dibaca eng itu ketika tebal. Nggih, ada 7 huruf nggih yang tebal nggih. 7 huruf. Nah, itu yang dibaca tebal. Khalaqal insana min 'alaq. Silakan. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, berikutnya min 'alaq. Min 'alaq. Ya, min 'alaq. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ain. Ya, huruf ain, maka dia dibaca jelas. Ya, sejelas-jelasnya idhar tetap ada sedikit dengungnya. Min bukan min tapi min masih bisa bedakan nggih? Kalau misalnya kita baca khalaqal insana min 'alaq, ini kayak motong. Min 'alaq, tapi sedikit nggih, sedikit didengungkan dan dialirkan. Nggih, khalaqal insana min 'alaq, min 'alaq, min 'alaq, bukan min 'alaq, bukan ada jedanya. Nggih, tidak ada jedanya. Ya, memang dia sebagai idhar, sebagai yang dibaca jelas, tapi nun di situ mempunyai sifat bainiyah, ya istilahnya namanya bainiyah tawasud, ya sedikit mengalir begitu, dan dia punya dengung, karena memang tempatnya huruf nun itu keluar dari rongga hidung, jadi kalau baca nun atau mim maka dia keluar dari rongga hidung. Jadi kalau misalnya kita baca kalau seperti ini kan jelas ya, karena kita tidak menutup jalan keluarnya huruf nun. Ma. Sedangkan kalau misalnya kalau kita dihimpit rongga hidung ini, maka nggak sempurna bacanya. Nah, begitu nggih. Sama seperti mim, ma keluarnya juga dari rongga hidung. Maka kalau kita tutup ma, beda nggih keluarnya suaranya. Ma dan ba satu tempat bibir, syafatan, dua bibir yang bertemu, ya, ma ba. Tapi bedanya kalau ma keluar dari hidung, kalau ba tidak. Maka bedanya kalau ma bacanya ba, kalau ba jelas tetap nggih, ba, walaupun sama-sama dari bibir, karena bedanya mim keluar dari hidung, ba tidak. Itu bedanya. Jadi kalau nun dan mim maka dia keluar juga, walaupun dia punya tempat, maksudnya na dan ma di bibir, nun di ujung lidah bertemu dengan langit-langit, tapi dia ketika pembacaannya keluar dari al-hoithum, keluar dari rongga hidung, begitu ya. Jadi ketika nun sukun dia juga punya kadar dengung tapi sedikit, begitu dan dia cuma sifat mengalir. Khalaqal, sama seperti lam sukun di sini al-insan, itu ada lam sukun, maka ketika khalaqal, sedikit ada khalaqal in, baru khalaqal, bukan khalaqal in, bukan tapi khalaqal in, begitu ya, karena lam juga mempunyai sifat yang mengalir sedikit seperti halnya nun, cuma bedanya lamnya tidak ada dengungnya. Berikutnya ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Silakan. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram.
Nggih. Wa rabbukal akram. Nah, di sini kafnya bukan dipantulkan nggih. Bukan akram tapi akram. Akram. Akram nggih. Ya. Jadi bukan termasuk qalqalah seperti qaf nggih. Jangan sama iqra wa rabbukal akram ya, tapi akram. Nggih, bedakan antara qaf, qaf, ain dan hamzah. Nggih. Bedakan misalnya ak, ya beda nggih. Jadi jangan sampai penyebutannya sama ketika sukun. Ya, ini otomatis nanti khawatirnya ada perubahan pada kalimat yang kita baca. Berikutnya ayat yang keempat, allazi 'allama bil qalam. Silakan. Allazi 'allama bil qalam. Ya, insyaallah ini tidak ada yang banyak kesalahan nggih. Sama seperti halnya di atas, allazi 'allama. Allazi 'allama. Ya, cuma biasanya ketika ain 'allama ini kadang kurang mendekati pada hamzah. Allazi 'allama bil qalam. Harusnya allazi 'allama. 'Allama bukan 'allama. Nggih, bukan hamzah tapi ain. Nggih, 'allama bukan 'allama. Nggih, allazi 'allama bil qalam. Bil qalam sama nggih, dialirkan bil qalam. Lam nggih, sama nggih, sedikit mengalir mimnya. Berikutnya ayat yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Silakan. Ya, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 'allamal insan sudah sama nggih seperti yang di atas, ma lam ya'lam. Ma lam ya'lam nggih, mim sukun, ain sukun dan mim sukun di sini sama kadarnya. Nggih, kadar di alirkannya sama nggih. 'allamal insana ma lam ya'lam. Lam ya'lam nggih, bukan ma lam ya'lam tapi ma lam ya'lam. Ma lam ya'lam nggih. Jadi jangan seperti tertahan suaranya nggih. Dan kadarnya sama antara mim, lam di situ, ya, ain sukun di situ, lam sukun juga di situ sama kadarnya. Ma lam ya'lam. Ma lam ya'lam nggih. Jangan sampai dibaca kayak seperti hamzah nggih. Ma lam ya'lam. Ma lam ya'lam tapi ma lam ya'lam. Nah, jadi ada sedikit aliran di situ pada mim, ain dan mim ya. Di sini ain nggih. Ain bukan ya'lam tapi ya'lam. Ya'lam nggih. Tempatnya ain di mana Ibu, Bapak? Di tenggorokan nggih. Tenggorokan bagian mana? Bagian dalam nggih. Benar nggih, bagian dalam bukan di luar. Bagian dalam. Di mana? Di tengah, di atas atau di pangkalnya? Di mana itu? Di tengah, nggih, di tengah. Di situ ada katup tenggorokan. Maka kalau misalnya baca huruf ain itu kayak ada tekanan. Ada tekanan di situ. Nggih, katupnya nekan pada dinding tenggorokan. Beda sama hamzah. Kalau hamzah di pangkal tenggorokan,
los dia a. Begitu nggih. I, u. Nah, kalau ain tidak a, ai, au. Nah, ada tekanan. Sama halnya ketika kita membaca huruf ha. Nggih. Beda sama ha. Kalau ha dipangkat tenggorokan ha, hi, hu. Kalau ha, ha, hi, hu. Ya, maka ketika baca Al-Fatihah jangan alhamdulillah, alhamdulillah, tapi alhamdu, alhamdu. Nggih. Maka ketika baca huruf ha sukun maka jelas nggih kita baca ah, ih, Kalau ha, ah, ih, ya beda. Ya, pembacaannya berbeda. Ada tekanan di situ, ya. Jadi baca pada ayat kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lam ya'lam, bukan lam ya'lam, tapi lam ya'lam. Ya, ada aliran. Ya, aliran yang sedikit saja, ya, tidak terlalu panjang. Ma lam ya'lam. Nah, ini kelebihan. Kelebihan, ya, sedikit saja, dialirkan sedikit saja. Berikutnya ayat yang ke-6, kalla innal insana layatgha. Silakan. Ya, dari kalla lamnya dipanjangkan. Berapa panjangnya pada lam di sini? 4. Nggih. Kalla, kalla. Ya. Dan di situ lamnya ada tasydidnya, nggih. Maka jangan sampai lupa untuk dihentakkan. Kalla inna, ya. Ya, maka dihentakkan lamnya, kaf masuk kepada lam, dihentakkan. Berikutnya lamnya dipanjangkan 4 harakat. Nih, jadi jangan sampai kadarnya sama seperti sin al-insana, nih. Tapi lamnya lebih panjang, ya. Kalla innal insana layatgha. La yatgha, ya. Sebelumnya ada nun tasydid yang di sini, nggih. Maka didengungkan inna. Nah, ini dengungnya lebih dibandingkan ketika non sukun. Ya, yang tadi kita bahas min alaqah nih. Min alaq ini, nggih. Min alaq ini sedikit saja, sedangkan kalau nun dia bertasydid maka dia sempurna. Gunahnya sempurna. Kalla inna, ya, didengungkan, ya. Innal insana layatgha, ya, bukan yo, tapi ya, nggih, la yatgha, nggih. Maka dipantulkan toknya, tapi jangan, karena tok ini termasuk huruf yang tebal, maka jangan sampai ya-nya ikut tebal, nggih. Yo, harusnya ya, bukan yo, bukan la yo to, tapi la to, nggih. Jadi ya-nya jangan sampai mengikuti tebalnya huruf to di sini. Ya. Ya, gha-nya dibaca berapa harakat, Ibu? Gha, la yatgha, 2. Nggih, dibaca 2. Walaupun di situ ada tulisan benderanya. Nggih, tetap dia dibaca 2 harakat. Ini dibaca 4 harakat atau sesuai dengan benderanya kalau misal disambung, ya, misalnya la yatgha ar-ra'ahu, ya, maka dibacakan 4 harakat. Kalau misalnya dia berhenti di ayat itu, maka dipanjangkan 2 harakat saja.
Kita ulangi. Kalla innal insana layatgha. Silakan. Ya. Berikutnya ayat ke-7, ar-ra'ahu istaghna. Silakan. Ya. Ar. Nggih, ini ra-nya ditebalkan. Hamzahnya tipis. Ar. Nah, di sini ada nun sukun ketemu dengan huruf ra, maka dihukumi idgham bila ghunnah. Bila, nggih, tidak dengan ghunnah. Ya. Dan ini sama sekali tidak ada dengungnya sama sekali. Nggih, berbeda dengan idhar tadi, khalaqal insana min 'alaqah. Nah, ini malah sedikit ada dengungnya pada nun sukun. Kalau arra, nggih, atau idgham bila ghunnah, maka sama sekali tidak ada dengungnya. Nun sukun situ tidak berlaku lagi karena hamzahnya masuk langsung kepada huruf ra. Nggih. Jadi ra-nya langsung masuk kepada huruf ra. Hamzahnya tipis. Jangan dibaca tebal. Ya. Ra-nya juga jangan dibaca tipis. Kalau tebal arra. Ya, tapi dibaca tebal nggih ra-nya arra'ahus. Nah, ketika hu-nya masuk ke sin maka dialirkan sama seperti kita baca di ayat pertama nggih, iqra bismi arra'ahusta. Hus bukan husta. Nggih, karena sebelumnya hu nggih, haknya dia dhammah. Maka ketika monyongnya cukup ketika hak saja, ketika dhammah itu hu. Ya, jangan sampai ke bawah pada sin, husta, baru husta, tapi husta. Ya, arra'ahus. Ya, arra'ahusta. Baru. Nggih, jangan ke bawah sin langsung taknya baru dimundurin. Husta, tapi husta. Nah, begitu nggih. Ya, untuk menipiskan sin ya, sin karena sinnya tipis nggih. Ar-ra'ahu taghna, bukan tagna. Nah, ini juga sering terjadi ketika baca huruf gha sukun itu kadang ada yang memantulkan, kadang tertahan juga. Jadi ar-ra'ahu takna harusnya dialihkan taghna. Ini aliran namanya bukan tag atau takna, tapi taghna. Nggih, dialirkan. Ya, ini butuh proses pelatihan nggih, bisa mengalirkan pada huruf gha. Karena memang ya harus terbiasa, harus membiasakan biar lebih mudah. Ya, maka gha ini jangan sampai dipantulkan. Ar-ra'ahu istaghna. Nggih, coba kita ulangi. Ar-ra'ahu istaghna. Silakan. Ar-ra'ahu istaghna. Taghna. Ya, jadi dialirkan dengan ditebalkan. Dialirkan dan ditebalkan. Ya. Berikutnya ayat ke-8, inna ila rabbika ruj'a. Silakan. Ya, pada nun tasydid ini sama didengungkan inna ila
ila, ya. Dan berikutnya ila, nggih, lamnya dua harakat, dan jangan sampai ilanya ditasydid. Inna illa rabbika. Nah, ini jangan sampai seperti di tasydid, ya, tapi ini tidak ada tasydidnya. Inna ila rabbika, nggih. Kafnya masuk kepada huruf ra. Kafnya tipis, ra-nya yang tebal. Rabbika nggih, masuk kepada huruf ra. Inna ila rabbika ruj'a. Silakan. Inna ila rabbika ruj'a. Ya, jimnya dipantulkan. Ruj'a. Yeah. Ini bukan huruf hamzah, nggih, roja'a, tapi roja'a, nggih, ditekan huruf ain, ya. Ya. Ainnya berapa harakat? 2. Nggih, 2 harakat. Berikutnya ayat yang ke-9. Ara'aital ladzi yanha. Silakan. Ara'aital ladzi yanha. Ya, ara'aita, ya. Baca pendek hamzahnya, ara'aita, bukan ara'aita. Ara'aita, tapi ara'aita. Ya, bukan dipanjangkan, ya. Masuk pada harful lin, ya, sedikit saja, 1 harakat maksudnya. Ya, alladzi yanha. Nggih, jadi nun sukun bertemu dengan ha, sama, dia dibaca jelas, ya, seperti min 'alaq, ya, min 'alaq, ya, yanha, ya, sedikit, yanha, bukan yanha, tapi yanha, ya, sama. Tapi sebagai hukum dia idhar halqi, ya, masuk pada idhar halqi jelas. Berikutnya ayat yang ke-10. Abadan idza shalla. Silakan. Ya. Abadan idza shalla. Silakan. Ayat ke-10, ya, sama, di situ ada huruf ba, ya, ba yang sukun, maka dipantulkan abdan idza shalla, ya. Di situ ada tanwin bertemu dengan hamzah, maka jelas sama, ya, seperti yanha, abdan ida, ya, abdan idza shalla, ya, huruf sha-nya masuk kepada huruf lam, maka dihentakkan. Abdan idza shalla, ya. Bedakan antara dan zan, ya. Di sini abdan idza, bukan abdan ida, ya. Jadi zalnya dibaca ujung lidah bertemu dengan gusi atas, sedangkan idza ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Idza, bukan ida, tapi idza, ya, bedakan. Abdan, bukan abzan, ya. Abdan idza shalla. Bukan salla, tapi shalla. Ini sha. Huruf sha tempatnya di mana, Ibu, Bapak? Tempat keluarnya huruf sha gimana? Huruf so, slay, su, bels. So dirasakan. So, slay, bukan so, soy.
Bukan ya, bukan dimonyongkan. So, sli, su, ya, so, sli, su, bas. Ya, ujung lidah bertemu dengan gusi bawah. Ujung lidah bertemu dengan gusi bawah, sama seperti huruf sin, sa, si, su. Oke, sama, cuma bedanya so-nya ditebalkan dengan mengangkat pangkal lidah. Ya, shalla, 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 so, si. Ya, ihdinas si, ihdinas si, bukan ihdinas si. Ya, tapi ihdinas sira. Ya, ini betul dilatih nggih untuk huruf so, bedakan antara so dan sa. Ya, cuma satu bedanya yaitu tebalnya saja. Maka dibiasakan nggih dengan tidak memonyongkan huruf yang tebal. Sol, so, sol, solla, tapi solla. Ya, yang terakhir ya, ayat ke-11 ya. Ara'aita in kana 'alal huda. Silakan. أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى. Ya, ara'aita sama ra-nya yang tebal, selainnya tipis. Nggih, ara'aita inka sama ya. Jadi nun sukun bertemu dengan kaf maka disamarkan in kana 'alal huda. Huda nggih, bukan huda tapi huda. Nggih ya, maka huruf dal di sini dibaca sesuai dengan makhrajnya huruf dal. Nggih, huda dibaca dua harakat. Nggih. Ya, mungkin ya cukup sekian dari kami untuk tahsinnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan pada bacaan kali ini. Monggo, ada yang mau ditanyakan untuk surat Al-Alaq ini? Bedakan suaranya atau cara pelafatannya, Bu? Ciri-cirinya. Oke. Coba. Ya, jadi huruf ra nih, kalau dia dibaca tipis ketika dalam keadaan sendiri nih, maksudnya ra yang berharokat, maka ketika ra nih dia fathah atau dhammah nih, dhammah ini kelihatan. Misalnya saya ulangi. Ketika misalnya huruf ra dia fathah atau dhammah, maka dia dibaca tebal ra, ru. Okay. Kalau misal ra-nya berharokat kasrah, maka dibaca tipis ri. Begitu nggih. Ini untuk dalam keadaan dia berharokat kasrah dengan harokat. Okay. Kalau misalnya huruf ra ya yang sebelum ra sukun ya, ra sukun, sebelumnya dia ada huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Aduh, kelihatan. Ya. Kalau dia berharokat fathah atau dhammah, maka dibaca
tebal. Ini ra sukun nggih. Kalau sebelumnya berharokat kasrah maka tipis. Ya. Kalau misalnya ra sukun sebelumnya huruf ya sukun, ya misalnya ra, ya ya-nya sukun tapi sebelumnya lagi fathah, maka dibaca tipis. Khair, bukan khair tapi khair, nih tipis. Walaupun kha-nya berharakat fathah. Nih. Kalau ada ya sukun. Kalau misalnya kalau tadi kan ra sukun, kalau berharakat sebelumnya langsung itu adalah kasrah, maka tipis nggih. Nggih, tipis. Kalau misalnya ra sukun sebelumnya kasrah itu tipis. Tapi kalau yang yang kasrah itu hurufnya adalah hamzah sebagai hamzah wasal, hamzah yang tambahan saja, maka dia tebal. Bisa dipahami? Misalnya ra sukun, ra-nya sukun nih. Tapi kalau misalnya dia huruf sebelumnya kasrah tapi bukan huruf hamzah wasal, misalnya jim, ya dibaca tipis, jir, sir, tapi kalau misalnya ra sukun, tapi yang kasrah itu hamzah, dan hamzah ini bukan hamzah qata', tapi otomatis kebanyakan dia hamzahnya wasal, hamzah sambung saja, tambahan, maka dibaca tebal. Irji'i, bukan irji'i tapi irji'i, baik kita maka dibaca tebal. Benar, bisa dipahami. Berikutnya, kalau misalnya ra sukun setelahnya dia bertemu ra sukun nih, bertemu setelahnya ini huruf yang tebal, maka dia juga tebal. Contohnya mir sad kan huruf huruf ra sukun itu, kalau misalnya contohnya kan kalau ra sukun sebelumnya kasrah itu kan tipis nggih. Tapi kalau misalnya ra sukun sebelumnya kasrah tapi setelahnya dia bertemu huruf yang tebal, ya misalnya mirsad, nah ini tebal, mirsad, bukan mirsad. Tapi kalau misalnya ketemunya bukan huruf yang tebal maka tipis. Tapi kalau setelahnya dia bertemu dengan huruf tebal maka tebal. Begitu nggih. Mudahan bisa dipahami nggih. Ya, mudahan bisa. Nah ini nggih, jadi tergantung sebelum atau setelahnya. Kalau untuk ra sukunnya, ya, tapi kalau ra-nya dia tegak sendiri maka jelas nggih. Kalau fathah dhammah maka tebal, kalau kasrah dia tipis. Tapi kalau ra yang sukun maka tergantung pada kondisinya. Begitu nggih. Ya, mudah-mudahan bisa difahami untuk ini nggih. Nggih. Ada kami. Nggih, kawan-kawan nggih, kita akan bahas kitab khusus nggih untuk masalah ini. Insyaallah, mudah-mudahan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.